Terlihat sekali saudara-saudara, terlihat sekali pemain Malaysia ini nervous. Pemain Harimau Malaya ini gugup sekali saudara-saudara, gugup sekali sehingga bisa menderita banyak gol di babak pertama di first half, dan itulah yang membuat mental para pemain Malaysia runtuh seketika. Saya tidak tahu apa alasannya, tetapi faktanya memang seperti itu. Gugup saudara-saudara, gugup sekali, gugup. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Tidak ada muatan politik, kebencian, atau provokasi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara, kita akan membahas, kita akan mengulas kekalahan menyakitkan Harimau Malaya 04 dari Yordania pada pertandingan pertama grup E Piala Asia 2023 hari Selasa dini hari. Kekalahan yang benar-benar mencoreng. Ini menjadi kekalahan terbesar di eranya Kim Pan-gon saudara-saudara, dengan selisih gol yang telak. Yang pertama di era Kim Pan-gon, dan ini terlihat sekali para pemain Malaysia ini tidak siap menghadapi sebuah turnamen. Mentalnya tidak siap, walaupun pada pertandingan-pertandingan persahabatan sebelumnya sebenarnya cukup bagus. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini kita akan bahas, kita akan ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini pertandingan yang sebenarnya di luar dugaan, di luar prediksi, di luar perkiraan. Ya, Malaysia memang ini menghadapi lawan yang berat, tetapi Jordania ini sebenarnya tidak seberat Irak yang dihadapi Indonesia, atau tidak seberat Jepang yang dihadapi Vietnam. Sebenarnya ya peluang Malaysia untuk mendapatkan poin dari Jordania ini sebenarnya 50-50 saudara-saudara, 50-50. Saya tidak asal bicara karena terbukti waktu kualifikasi Piala Asia 2023 itu Indonesia bertemu dengan Jordania dan Indonesia hanya kalah tipis. Kalah 0-1 kalau nggak salah. Dan Indonesia waktu itu juga kalau beruntung pun sebenarnya skornya bisa imbang. Ataupun bahkan Indonesia bisa menang. Nah, itulah alasannya mengapa saya mengatakan, sejak awal saya mengatakan peluang Malaysia untuk bertemu Yordania ini 50-50. Malaysia bisa menang, bisa juga seri. Tetapi kalaupun kalah juga kalahnya dengan skor tipis, dengan perlawanan yang menurut saya, yang seharusnya, yang prediksi saya itu bisa melakukan perlawanan yang bagus. Tetapi saudara-saudara, seperti yang sudah kita lihat bersama, seperti yang sudah kita saksikan bersama pada pertandingan di Al Janoub Stadium, Al Wakrah di Qatar, Selasa dini hari, saudara-saudara. Selasa dini hari itu Malaysia tampil sangat jelek, amat sangat jelek sekali. Kalau boleh saya katakan saudara-saudara, para pemain itu gugup, nervous saudara-saudara, nervous di menit-menit awal. Permainannya kacau sekali. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga Jordania itu dengan leluasa mampu mengobrak-abrik pertahanan Malaysia. Dan para pemain Malaysia itu melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya tidak penting. Sehingga mereka mencetak gol, Jordania mencetak gol, 2 gol cepat di menit ke-12 dan menit ke-18, kemudian gol lagi di menit ke-32, sehingga kalah 0-3 di babak pertama ini benar-benar meruntuhkan mental dan semangat juang, fighting spirit para pemain Malaysia itu runtuh seketika. Yordania ini saudara-saudara, saya sedikit terkejut, surprise dan
ya tidak menyangka dengan formasi yang dengan starting line up yang ditampilkan oleh Kim Pan-gon. Ya mungkin formasinya tidak terlalu berpengaruh lah, apakah 3-4-3 atau 4-3-3, kan itu gaya khas Malaysia itu bermain seperti itu. Tetapi yang mengejutkan saya adalah ketika Romel Morales diberi kesempatan bermain sebagai striker di kiri kalau nggak salah, dalam skema 3-4-3 di kiri, sementara di tengahnya kan ada Darren Lock kalau nggak salah, Darren Lock, dan di kanan ada Faisal Halim. Yang lebih unik lagi, yang lebih unik dan mengejutkan saya adalah Arif Aiman diberi posisi sebagai wingback. Wingback di kanan, sementara di kirinya kan ada Corbin Ong. Itu mengejutkan saya, saudara-saudara, mengejutkan saya. Walaupun Stuart Wilkin, kemudian si Afiq Fasail itu biasa, tidak terlalu mengejutkan. Kemudian Junior Edsdal, kemudian Matthew Davis, Dion Cole di belakang itu juga tidak terlalu mengejutkan saya, biasa. Tetapi itu yang mengejutkan saya, dua posisi itu yang cukup membuat saya surprise. Kenapa dia memainkan Romel Morales? Padahal Romel Morales itu belum punya caps internasional, belum punya panggung di level internasional. Di FIFA Matchday pun dia nggak punya. Kemarin di pertandingan melawan Syria itu kan hanya sparring partner lah, itu bukan pertandingan resmi. Jadi ini menjadi debut dia dan itu mengejutkan. Kenapa berani sekali Kim Pan-gon menampilkan Romel Morales di pertandingan ini dan hasilnya kan tidak terlalu memuaskan. Kemudian menempatkan Arif Aiman sebagai wingback itu juga menurut saya tidak tepat, saudara-saudara, karena habitat wingback itu berbeda dengan winger, berbeda dengan striker sayap. Kalau dia wingback, dia harus mundur, maju mundur, harus menyerang dan bertahan sama baiknya. Sementara Arif Aiman itu habitatnya itu ya hanya di sekitaran kotak penalti, sekitaran box 16 itu. Di situ, dan terbukti juga bahwa ketika Jordania melancarkan serangan yang masif di awal-awal babak pertama kan kedodoran, para pemain Malaysia gugup dan ya Faisal Halim tidak maksimal karena itu bukan posisi dia, posisi alamiah dia, saudara-saudara. Saudara sebenarnya sempat bereaksi, mereaksi, merubah taktik dan strategi dia dengan memasukkan beberapa pemain di babak kedua, di second half. Dan tampaknya itu sebenarnya sudah mulai membuat Malaysia sedikit lebih tenang, saudara-saudara. Tetapi saya harus katakan sekali lagi, mohon maaf jika membuat Anda tersinggung. Karena kesalahan di awal-awal babak pertama, saudara-saudara. Para pemain yang nervous, yang gugup di awal-awal babak pertama itulah yang meruntuhkan benar-benar mental Malaysia. Jadi bangunan yang coba disusun oleh Kim Pan-gon itu seketika runtuh dan tidak bisa bangkit di babak kedua, di pertandingan kedua. Di second half itu Malaysia tidak bisa bangkit, saudara-saudara. Walaupun Malaysia secara statistik itu menguasai ball possession. Ball possession-nya itu mencapai 53% kalau nggak salah. Berbanding berapa tadi? 53 berbanding, ya itulah. Itu 53% lah Malaysia. Tetapi kan ball possession saja nggak cukup, saudara-saudara. Ball possession terjadi setelah Malaysia tertinggal dengan skor yang cukup telak, 0-3. Dan kemudian Yordania mencetak gol, istilahnya adalah killing the game. Itu gol yang menewaskan perlawanan Malaysia itu di menit ke berapa? 85 atau berapa itu? Gol keduanya pemain yang itu. Itulah yang membuat Malaysia runtuh, saudara-saudara. Jadi perubahan skema juga tidak mendapatkan hasil, pergantian pemain juga tidak sesuai. Akibatnya kan statistiknya Malaysia juga kalah. Mereka hanya punya 3 shoot on target, sementara Jordania punya 8. Malaysia itu hanya menghasilkan 8 shoot dan Jordania menghasilkan 14 shoot, dan itu kan ya nyaris setengahnya lah, saudara-saudara, nyaris setengahnya. Dan ya memang itu buruk sekali, saudara-saudara. Mentalitas, faktor mental, faktor gugup di babak pertama itu, di awal-awal babak pertama itu benar-benar membuat Malaysia kesulitan bangkit. Di babak kedua justru Jordania mampu menambah. Ini saudara-saudara, kekalahan dengan skor 0-4 ini adalah yang terbesar di eranya Kim Pan-gon. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Tetapi faktanya adalah ini kekalahan yang sangat memalukan lah. Sangat memalukan dan sangat menyakitkan. 0-4. Kekalahan terbesar sebelumnya kalau saudara-saudara ingat itu terjadi kalau nggak salah di Piala AFF.
Piala AFF ketika waktu itu dikalahkan Vietnam 0-3, kemudian dikalahkan Thailand 0-3. Sebelumnya Malaysia juga sempat dikalahkan India 2-4 di Merdeka Turnamen. Tetapi Malaysia mampu mencetak 2 gol sehingga ya kekalahan ini adalah kekalahan terbesar. Bukan hanya kekalahan terbesar di era Kim Pan-gon, saudara-saudara. Kekalahan ini membuat peluang Malaysia untuk lolos ke babak berikutnya itu berat, saudara-saudara. Karena ada defisit 4 gol. Sementara di pertandingan sebelumnya, Bahrain itu hanya kalah 1-3. Hanya kalah 1-3 itu artinya Bahrain hanya defisit 2 gol. Sementara Malaysia 4 gol dengan poin yang sama-sama 0 poin. Itu nanti baru di grup E. Belum kita bicara di grup yang lainnya. Di 6 grup yang lainnya. Karena hanya ada 4 peringkat 3 terbaik yang lolos ke babak 16 besar. Jadi pertandingan turnamen seperti ini dengan kontestan 24 tim dengan 6 grup ini, memang kalau sebuah tim itu kalah dengan skor yang mencolok dan apalagi dia nggak bisa mencetak gol, itu berat, saudara-saudara. Berat untuk lolos. Apalagi nanti di pertandingan kedua Malaysia akan bertemu Bahrain. Di pertandingan ketiga, pertandingan terakhir melawan Korea Selatan. Jadi memang ini kekalahan ini sangat disayangkan, saudara-saudara. Sangat disayangkan dan kalau menurut saya anti klimaks lah. Karena sebelum tampil di Piala Asia ini Malaysia itu sangat optimistis lah. Para pemain Malaysia sangat percaya diri, media di Malaysia sangat percaya diri, fans di Malaysia sangat percaya diri, pengurus Football Association of Malaysia sangat percaya diri. Semua percaya diri dan optimistis. Tetapi ya dengan kekalahan ini ya terpaksa Malaysia harus menginjak bumi lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, menghadapi Bahrain di pertandingan kedua nanti ini akan berat sekali, saudara-saudara. Berat sekali. Kekalahan defisit 0-4 itu susah, saudara-saudara. Terlalu banyak golnya itu, defisitnya itu. Dan jangan lupa, saudara-saudara, Bahrain itu juga kan kalah dari Korea Selatan. Artinya mereka juga membutuhkan kemenangan untuk mengais asa lolos ke babak 16 besar. Jangan lupa di grup yang lain, grup D, Vietnam kalah 2-4, Indonesia kalah 1-3. Artinya kan 1-3 Indonesia dengan 1-3 Bahrain itu sama. Jadi Bahrain butuh mengalahkan Malaysia. Sementara nanti Indonesia akan bertemu dengan Vietnam. Harus saling mengalahkan. Jadi ini berat sekali untuk tadinya, saudara-saudara, saya sih optimistis Malaysia bisa mendapatkan setidaknya 1 poin dari Bahrain atau menang dari Bahrain, atau mendapatkan 1 poin dari Jordania, atau menang dari Jordania. Tetapi dengan kondisi seperti ini, maka yang berperan nanti adalah mentalitas. Mentality akan jauh lebih berperan daripada faktor-faktor lain. Walaupun nanti Malaysia menang, ya dengan selisih, dengan kekalahan 4 gol, saudara-saudara, itu kemungkinan susah, saudara-saudara, kecuali ada keajaiban. Tetapi ya namanya sepak bola itu segala hal bisa terjadi, saudara-saudara. Segala hal bisa terjadi. Dan sudah pasti Bahrain akan berusaha untuk tampil sekuat mereka. Walaupun skuad Bahrain ini sebenarnya tidak lebih bagus dari Jordania. Ya kalau 11-12 lah kalau materi pemain Bahrain dan cara bermain Bahrain. Waktu saya lihat Bahrain melawan Korea Selatan itu juga ya sebenarnya juga tidak terlalu bagus-bagus amat. Tetapi kan ini nanti pertandingan kedua ini lebih kepada faktor mental. Siapa yang bisa memiliki mental lebih bagus, fighting spirit lebih bagus, semangat lebih bagus, dan tidak gugup. Intinya tidak gugup, tidak nervous, itu akan memenangkan pertandingan. Karena ini adalah pertandingan hidup mati bagi Malaysia maupun bagi Bahrain, saudara-saudara. Bahrain, saudara-saudara, menghadapi Bahrain, saran saya adalah Arif Aiman dikembalikan ke posisi semula, ke posisi sebagai winger murni atau sebagai striker di winger. Dia bertandem dengan Faisal Halim. Kemudian Darren Lock ya masih bisa main lah, atau Paulo Josue dikasih kesempatan main. Romel Morales menurut saya masih kurang. Ya, mungkin jam terbang dia kurang, pengalaman dia kurang, karena ya ini menjadi debut dan langsung tampil di sebuah turnamen yang bergengsi, Piala Asia, yang levelnya luar biasa Piala Asia ini. Dan ya ini itu saran saya itu, karena begini, menjadi winger murni beda dengan wingback. Menjadi winger murni beda dengan striker sayap, itu beda sekali, saudara. Kalau wingback itu Anda harus menyerang, Anda harus bertahan. Jadi konsentrasi Anda, fokus Anda itu terbagi dua. Dan itu terbukti
Arif Aiman tidak cocok lah di posisi itu, tidak cocok. Dia lebih cocok sebagai winger murni atau sebagai penyerang sayap. Striker di winger itu dia lebih bagus, dan saya rasa kalau itu dilakukan nanti ketika pertandingan melawan Bahrain, Malaysia akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan gol, untuk mencetak gol, untuk menjaringkan gol ke gawang Bahrain. Karena Bahrain juga sebenarnya waktu pertandingan melawan Korea Selatan itu juga ada banyak celah yang bisa dieksploitasi, khususnya di sektor sayap. Nah, ini akan menarik sebenarnya. Akan menarik ketika Kim Pan-gon berani menampilkan Faisal Halim dan Arif Aiman di kanan dan kiri untuk melakukan eksploitasi. Sementara strikernya ya bisa Paulo Josue, bisa siapa itu Darren Lock, bisa juga Rashid, Safawi Rashid, itu mainkan juga lah sekali-sekali. Jadi jangan hanya disimpan. Dan itu saya rasa itu yang harus dilakukan. Dan ya Anda harus optimistis dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, tidak mengulangi kejadian seperti saat melawan Jordania, saudara-saudara. Itu saudara-saudara, untuk menghadapi Bahrain nanti, Malaysia juga harus bisa bermain efektif dan efisien. Speed harus lebih ditingkatkan, tetapi konsentrasi, fokus di defender itu tidak boleh lengah. Ya, pilihan 3 back itu sebenarnya tidak masalah ya, 3-4-3 atau 4-3-3 itu bagi saya tidak masalah, karena memang itu sudah terbiasa Malaysia bermain seperti itu. Hanya pemilihan pada materi pemainnya saja, hanya pemilihan orang-orang yang menempati pos-pos itu sajalah yang harus dipikirkan lebih matang. Karena Bahrain itu juga punya kelebihan yang menurut saya akan menjadi kelebihan mereka, dan itu akan banyak merepotkan Malaysia. Itu mereka punya fisik yang bagus, kemudian postur pemain itu bagus. Dan jangan lupa Bahrain punya kemampuan skenario bola mati, free kick, corner kick itu bagus saudara-saudara, bagus. Set piece-nya bagus, dan itu harus diwaspadai oleh Malaysia nanti di pertandingan kedua. Nah, tentu saja mental. Selain itu juga saudara, jangan terlalu banyak menguasai bola. Anda punya ball possession sampai 54%, 60%, 70%, 80% pun tidak ada guna, tidak ada manfaatnya ketika Anda tidak bisa menjaringkan gol, tidak bisa menjaringkan bola ke gawang lawan, tidak bisa mencetak gol itu. Jadi bermainlah efektif dan efisien. Dan menurut saya kalau Faisal Halim dan Arif Aiman itu bermain lebih kembali ke posisi mereka seperti sebelumnya, saya rasa peluang itu ada, saudara-saudara, peluang itu ada. Karena dua pemain ini sangat eksplosif di kanan dan kiri, dan itu akan benar-benar merepotkan pertahanan Bahrain, khususnya di sektor flank mereka, di fullback mereka yang itu sebenarnya bisa dieksploitasi kalau Malaysia jeli memanfaatkan itu. Jadi intinya adalah bermain seefektif dan seefisien mungkin, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul. Dari Los Angeles sampai ke New York, kita sudah membahas tentang kekalahan. Mengapa tim nasional Malaysia, Harimau Malaya, bisa kalah dengan skor yang sangat mencolok dari Jordania pada pertandingan pertama grup E Piala Asia 2023. Kita sudah membahas, kesimpulannya adalah nervous. Para pemain Malaysia gugup, mentalnya tidak siap, khususnya di pertandingan pertama, di pertandingan babak pertama. Ketika lawan Jordania terlihat siap sekali dan langsung menyerang, Malaysia itu panik. Para pemain Malaysia panik, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan hasilnya saudara-saudara langsung saja sejumlah gol bertubi-tubi datang di babak pertama, dan itu benar-benar telah meruntuhkan mental para pemain Malaysia. Tidak terlihat ketangguhan Malaysia seperti ketika tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026.
yang lalu saudara-saudara, maupun di pertandingan friendly match, FIFA Matchday dan lain-lain, tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat. Ini seperti sekumpulan pemain yang baru saja belajar menendang bola. Kacau saudara-saudara, kacau. Dan itu juga ditunjang oleh taktik dan strategi Kim Pan-gon yang menurut saya kurang tepat ketika memainkan Romel Morales sebagai starting line up di posisi striker, left striker dalam skema 3-4-3. Sementara Arif Aiman itu juga dimainkan sebagai fullback kanan, wingback kanan, sementara Faisal Halim sebagai striker kanan. Hasilnya ya seperti yang kita lihat bersama saudara-saudara, penampilan Malaysia jelek sekali, penyerang pemain depan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, pertahanan defender pemain belakang juga kacau. Dan berarti ini Malaysia terancam tidak lolos karena dengan selisih 0-4 ini berat saudara-saudara. Di pertandingan berikutnya masih ada Bahrain dan terakhir ada Korea Selatan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!